kakak maafin ya, mama telat soalnya tadi ada itu kan selalu alasannya mama gitu kan. Pokoknya aku kan udah bilang kalau mama tadi nggak tepati janji, aku pergi, aku kabur gitu kan. Iya mama udah, pokoknya mama sekarang nggak mau lagi nggak nepatin, pokoknya mama mau nepatin. Pokoknya mama harus janji benar, mama kalau aku bilang aku perlu waktu mama gitu, mama harus tepatin, mama nggak boleh bohong gitu kan. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lowest point dari para bintang tamu, dan juga bagaimana cara mereka melewatinya. Nah, kali ini kita udah kedatangan siapa nih, Ra? Siapa ya? Ya, Langsung aja kita sambut ya. Siapa? Bu Nendeng. Halo Bu. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah Terima siap kasih nih. Bu udah datang ke Oh, Nadir senang Podcast banget nih. ketemu anak-anak muda yang luar biasa nih, Rira sama Moti. Thank you. Nah, Bu, banget. sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita mau kenalan dulu nih. Siap. Silakan Bu, kenalin dirinya ke Sobat Nadir. Oke, ini Sobat Nadir, saya Nenden. Nah, kalau di sekolahan biasanya saya dipanggilnya Bunda Nenden gitu ya, karena mungkin tua dan dituakan ya gitu. Nah, ini saya hari ini senang sekali diundang sama Nadir nih ya di Kita juga podcast yang senang, luar Bu. biasa nih, anak muda. Nggak nyangka nih masih muda banget gitu ya. Dan saya senang sekali dengan anak-anak muda yang penuh semangat, penuh inisiatif dan segala macam. Dan saya sebetulnya background aslinya dulu adalah hukum, pernah jadi pengacara dan in-house lawyer. Tetapi dalam perjalanan hidup saya akhirnya saya mendirikan sekolah untuk anak-anak berkebutuhan atau disebutnya sekolah inklusi gitu ya. Dan juga sekolah yang mungkin di Jakarta ini, apalagi di Indonesia ini masih sedikit gitu ya yang concern mengenai anak-anak berkebutuhan. Dan disitulah kemudian saya belajar mengenai psikologi. Jadi benar-benar kuliah gitu ya, bukan hanya dari course ke course, tapi ambil kuliah yang benar-benar tahu gimana sih ilmu psikologi tentang anak, perkembangan anak, kebutuhan anak dan lain-lainnya gitu. Itu gimana ceritanya Bu? Bisa dari seorang lawyer sampai buat sekolah? Ya, jadi gini, itu yang mengusik saya adalah sisi keibuan saya mungkin ya. Pada saat itu saya jadi in-house lawyer dan itu waktu saya terkonsumsi banyak sekali untuk pekerjaan, dan kebetulan juga saya orangnya emang senang kerja kali ya. Kalau misalnya kerja ya nggak ingat waktu, bahkan ya mungkin dibilang nggak ingat keluarga, padahal anak-anak di rumah masih kecil-kecil pada saat itu. Dan kemudian anak saya yang paling besar itu satu kali mengatakan, "Mom, I need your time." Dia bilang, itu anak saya umurnya sekitar 9-10 tahun, yang paling besar. Terus saya pikir, anak kecil gitu ya, masa sih udah minta I need your time gitu. Saya tidak merespon secara serius. Paling kali dia pengen sesuatu, mamahnya ada gitu ya. Terus nggak begitu care lah saya dengan permintaan dia. Dan selalu setelah itu anak saya tuh mengganggunya gini. Ketika misalnya saya sedang rapat dan nanti dia telepon, "Mam, aku minta dijemput." Padahal ada supir. Pokoknya mama yang jemput. Sementara saya tidak mungkin jemput dia. Kalaupun jemput telat gitu ya. Kemudian saya kirim lah, "Mama jemput" gitu. Kan ada supir, enggak, supir udah pulang sama adik gitu kan. Mama jemput. Saya namanya orang tua pada saat itu kan harus mana nih kewajiban saya sebagai pegawai pekerja di perusahaan atau sebagai orang tua ibu gitu ya. Nah, kadang-kadang pada saat itu saya memilih masih kewajiban saya kepada perusahaan gitu kan, karena perusahaan adalah bagian saya juga bagaimana nanti menghidupi keluarga saya. Nah, akhirnya saya kirim biasanya supir, saya bilang, "Supir tolong jemput anak saya." Pada saat itu anak saya bilang, "Aku nggak butuh supir, aku butuhnya mama," gitu kan. Saya bilang, "Waduh." Supir telepon ke saya, "Bu, ini nggak mau gini harus ibu yang." "Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu bawa aja gitu ya, bawa gitu biar ketemu saya." Oke, akhirnya itu berlalu. Di waktu yang berikutnya sama, "Mam, jemput aku." Karena dia tahu aku nggak mau ya dikirim supir, pokoknya mama yang jemput aku. Akhirnya saya padahal itu kan waktu kerja belum
selesai kita ke minimal kerja kalau di perusahaan kan sampai jam 5 ya. Iya. Itu jam 3 lah dia baru selesai sekolah kan, waktu itu kan full day school gitu kan, jam 3. Ya akhirnya saya jemput dan nggak ngapa-ngapain, cuma dia jemput, dia happy, dia cuma mam anterin aku ke toko buku, dia beli sesuatu udah selesai pulang. Terus saya bilang, Kak, jadi kakak cuman ini ya, I need your time untuk bisa nemenin aku beli buku, jalan-jalan gini-gini gitu kan. Oh oke. Terus masih egoisnya saya sebagai seorang pekerja wanita gitu ya, Kak boleh dong, tapi kan kakak harus tahu mama juga kan kerja. Jadi masih egoisnya saya sebagai, ya itu tadi lah, bukan orang tua tapi lebih kepada wanita karir kali gitu ya. Nah berikutnya sama, setiap ada itu saya selalu bilang, Kak tolong pahami mama segala macam, dan saya nggak mendengar dia gitu. Wah satu saat dia bilang, Mama hari ini pulang jam berapa? Saya bilang, ya kalau nggak ada rapat pulang jam 5. Oke Mama pulang jam 5. Kalau Mama nggak pulang jam 5, aku mau pergi. Kabur gitu ya. Oke, Mama inilah, Mama usahakan jam 5. Ternyata tidak bisa. Kadang kalau di perusahaan itu tiba-tiba kan atasan bilang rapat hari ini, kan kita nggak bisa ya, jadi dadakan. Ternyata saya selesai itu, karena ada rapat dadakan, selesai itu jam 6 lebih lah. Sampai rumah kan jam 7-an. Sampai rumah saya lihat, emang anak saya tidak ada. Jadi wah, anak saya kabur beneran. Paniklah mulai saya gitu kan. Waduh, ini anak saya beneran kabur. Terus kemana Bu? nah itu kan, ntar dulu. Belum selesai tuh. Belum selesai. Saya telepon lah teman-teman sahabatnya, karena sahabatnya itu kan juga sering main ke rumah, jadi kita punya telepon, dan orang tua dari teman-temannya juga kita kan dekat, jadi punya kontak lah, nomor gitu. Saya teleponnya tidak ada di rumah sahabatnya, karena anak saya kan pinter, dia akan bilang mama pasti nyari di tempat sahabat-sahabatku kan. Pasti aku ketahuan kalau pergi ke rumah-rumah sahabatku. Nggak ada. Panik, tambah panik saya, aduh anak saya kemana gitu. Terus akhirnya ada yang saya pernah, ini bukan sahabatnya tapi dia beberapa kali main ke rumahnya untuk tugas-tugas sekolah gitu. Akhirnya saya coba kontak ke dia. Saya kontak, saya bilang, ada nggak kakak di situ? Oh tadi dia kesini tapi dia kemudian pergi ke rumah temennya yang lain gitu. Oke, boleh tahu nggak rumah temennya punya nomor kontaknya nggak gitu? Oh ada nih tante, dikasih lah nomor kontaknya gitu. Terus habis itu saya kontak nomor itu, ketemu gitu ya. Terus saya bilang, ada anak saya nggak gitu, ada kakak nggak di situ? Oh ada nih, lagi di sini kok, lagi main dari sore katanya gitu. Oh oke. Terus saya bilang, boleh nggak saya bicara sama kakak gitu kan? Nah, boleh, tuh dikasih. Terus saya bilang, kakak maaf ya, biasa kan saya yang telat, yang salah. Kakak maaf ini ya, mama telat, soalnya tadi ada itu kan selalu alasannya mama gitu kan. Pokoknya aku kan udah bilang, kalau mama tadi nggak tepati janji, aku pergi, aku kabur gitu kan. Iya mama udah, pokoknya mama sekarang nggak mau lagi nggak nepatin, pokoknya mama mau nepatin. Pokoknya mama harus janji benar, mama kalau aku bilang aku perlu waktu mama gitu, mama harus tepatin, mama nggak boleh bohong gitu kan. Iya kan udah ini, iya ya sekarang kakak di mana, mama harus jemput kakak gitu kan. Ya, mama jemput aku sekarang, tidak boleh sama orang lain, hanya mama yang jemput aku. Oke, kasih tahu di mana gitu kan. Mama jemput aku, mama jalan kaki aja. Ternyata dia di rumah temennya di satu komplek di belakang rumah. Aduh saya bilang, ya ampun, ini ngerjain banget. Tapi kan saat itu yang ngerjain banget. Tapi kan intinya bukan di situ, bahwa dia seorang anak yang usia masih 9-10 tahun itu, dia punya keinginan, kita harus dengar. Kalau misalnya nggak kita dengar, ternyata dia bisa melakukan hal-hal yang nekat kan, gitu kan. Untungnya anak saya nekatnya cuma di belakang aja. Tapi kalau mungkin pada saat itu kita juga, atau saya pada saat itu juga mengulangi lagi kesalahan saya, mungkin anak saya juga nekatnya bisa meningkat kan. Bukan hanya kabur di situ, entah kemana, entah apa gitu. Nah, sejak itulah kemudian saya mencoba untuk memperbaiki diri saya gitu. Nah, di satu sisi itu yang terjadi, di sisi yang hampir bersamaan saya dikasih amanat untuk mendirikan sekolahan itu. Yang saya bilang ternyata kok anak yang saya buka, pas saya buka anaknya yang datang orang tua yang punya anak autism, anak berkebutuhan khusus itu. Nah disitulah akhirnya sama-sama nih saya belajar juga psikologi untuk sekolahan saya juga, tadi kebutuhannya sama untuk memperbaiki diri saya gitu ya, memperbaiki diri sebagai orang tua gitu, untuk memahami
anak saya sendiri. Jadi kemudian saya belajarlah psikologi itu dengan serius gitu ceritanya. Nah dari situ setelah belajar justru banyak sekali saya menyadari, oh gila ya gitu ya, ternyata selama ini tuh saya sebagai orang tua tuh totally salah. Walaupun kayaknya secara teori menurut saya gitu ya kan, saya ini kan belajarnya kalau enggak kata orang tua, kata siapa gitu ya, baca kan, Betul. baca dari news, dari majalah, dari koran kan pada saat itu seperti itu. Tapi kan nggak tahu teorinya benar-benar itu kan nggak paham saya gitu. Ilmunya yang benar-benar itu kan nggak paham, hanya dari yang literatur yang gambaran umum aja gitu. Jadi pas benar-benar belajar psikologi, aduh salah nih gitu. Andaikan saya bisa mengulang gitu ya, kayaknya nih harus belajar psikologi nih sebagai manusia gitu ya, supaya kita kedepannya bisa membawa diri kita, membawa orang lain, keluarga segala macam ke hal-hal yang paling tidak mendekati yang ideal gitu dan paham, terutama cara komunikasi. Banyak banget kesalahan saya sebagai orang tua pada saat komunikasi. Saya dibesarkan di lingkungan yang tradisional kan. Kalau yang tradisional kan pokoknya kan gitu ya, zamannya zamannya tante waktu kecil kan, pokoknya kamu harus harus nurut sama orang tua. Orang tua bilang apa? Jangan, nggak boleh gitu, durhaka kan gitu kan? Nggak boleh, dosa. Nah gitu, kalau ngelawan orang tua dosa. Itu zaman saya kecil, kalau sekarang kan udah beda ya. Sehingga saya dididikan seperti itu, dan mau nggak mau walaupun pada saat waktu kecil, pada saat misalnya saya dibilang kamu harus nurut sama orang tua, padahal di dalam hati saya pada saat saya kecil pun saya bilang kayaknya aku bener kok, orang tua yang salah, tapi nggak bisa ngomong, ya karena nilai moral pada saat itu seperti itu, nggak boleh ngelawan orang tua. Terus akhirnya walaupun saya nggak setuju dengan perilaku orang tua pada saat saya kecil, saya juga ternyata membawa sifat orang tua saya pada saat menjadi orang tua kan. Pokoknya mama nggak mau tahu, kamu harus begini kan gitu. Walaupun mungkin tidak sedisiplin atau sekeras orang tua pada saat saya waktu dibesarkan, tapi tetap ada, nggak mau ya pokoknya mama, nah ada pokoknya itu masih ada gitu. Padahal itu yang salah kan. Ketika berkomunikasi dengan anak itu seperti apa, nah itu saya belajarnya dari psikologi dan dari teman-teman yang pakar di parenting. Oh kamu kalau komunikasi sama anak tuh dengerin dulu, jangan kamu yang ngomong gitu. Kamu punya 2 kuping, kamu dengerin dulu apa yang anak omongin gitu. Jangan dulu mulut kamu yang ngomong gitu ya. Dengerin, pikirkan, kemudian resapi, baru ambil keputusan dan kamu ngomong. Nah gitu. Tapi kan dulu enggak, karena saya belum punya ilmu kan. Ngomong dulu kan gitu. Ngomong dulu baru salah juga nih. Anak aku kayaknya sakit hati nih kan gitu ya, sadarnya belakangan gitu. Dan itu benar. Karena anak saya bilang gini, Mam, aku bisa maafin mama, tapi aku nggak bisa melupakan dengan mudah apa yang pernah mama lakukan ke aku. Aduh dosanya. Ya itu. Kalau sekolahnya itu khusus anak-anak yang berkebutuhan khusus atau gimana? Campur. Campur Ya, ya. jadi kalau kita sekolahnya inklusi. Kalau inklusi itu campur, ada anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang tidak berkebutuhan khusus gitu ya. Awalnya memang lebih banyak anak berkebutuhan khusus karena ternyata ketika misalnya ada yang salah satu orang tua itu menyekolahkan di tempat kami, itu mereka kan punya komunitas yang anak-anaknya berkebutuhan khusus. Betul. Ibu itu menyampaikan, anak saya di sekolah di sini loh gitu ya. Kamu kalau misalnya mau coba aja sekolah di sini lah, banyaklah. Kemudian anak-anak berkebutuhan khusus itu datang ke sekolah kami. Sementara kapasitas kita terbatas sekali pada saat itu gitu kan. Karena satu, kita nggak punya pengalaman bagaimana menghandle anak berkebutuhan khusus secara benar gitu. Karena pada saat itu cuma niat aja nih, niat pokoknya anak siapa aja diterima gitu. Nah, setelah ada pengalaman itu kok banyak ya yang mendaftar ke kita, barulah kemudian saya sama teman-teman di sekolah itu tim itu bekerja sama lagi dengan teman-teman UNJ untuk kemudian membuat program untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini gimana sih gitu. Akhirnya ada beberapa teman yang pakar juga yang sekarang beliau lebih sering di Australia gitu, salah satu dosen juga di UNJ yang memang menangani masalah anak berkebutuhan khusus. Akhirnya kita panggil, kita sampaikan kepada guru dan orang tua gimana nih program kita ke depannya. Terus akhirnya beliau bilang
pengalaman beliau di Australia itu tidak dipisah anak yang berkebutuhan dengan anak yang tidak berkebutuhan. Justru harus dicampur dalam program kegiatan belajarnya supaya anak yang berkebutuhan bisa cepat belajar dan beradaptasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Demikian juga anak yang tidak berkebutuhan bisa dengan cepat menerima anak-anak yang tidak seperti mereka. Jadi empatinya bisa lebih tinggi, rasa untuk menolong teman-temannya juga lebih tinggi, dan itu memang terbukti setelah beberapa tahun sampai saat ini anak-anak kami itu, anak-anak siswa kami yang tidak berkebutuhan itu empatinya lebih tinggi kepada teman-temannya atau adik-adiknya yang berkebutuhan. Dan itu beda sekali sikapnya dengan di sekolah-sekolah lain lah, dengan seusianya gitu. Misalnya contohnya gini, kalau misalnya mereka nih, kita pelajaran kita di sekolah kita itu bukan hanya di kelas aja, kita belajar di mana-mana. Itu kadang di luar kelas, di halaman, bahkan kita kalau ini programnya apa nih, supermarket gitu ya, apa namanya, belajar ke medianya adalah supermarket, tapi sebetulnya itu belajar matematika, belajar bahasa, kan, belajar bagaimana sopan santun, terus bagaimana belajar negosiasi. Nah itu kan di supermarket. Jadi anak-anak ini nanti sama guru-guru, sama ada perwakilan orang tua juga, kita melibatkan orang tua. Memang kita datang ke supermarket dan itu mereka belajar bagaimana tadi matematika, menghargai uang, menghargai ya, nego, bargain dan segala macam gitu ya. Nah itu nanti kalau misalnya ada temannya yang berkebutuhan gitu, misalnya yang autism, kadang-kadang autism kan suka lari ke sana sendiri, karena kan dia memang masih suka sendiri gitu ya. Nanti teman yang tidak berkebutuhan itu akan mengejar dan dia akan pegangin, sini sama aku, bareng sama aku. Jadi rasa peduli terhadap sesama teman tuh itu tumbuh dengan sendirinya di lingkungan itu lebih tinggi gitu loh. Itu yang membuat mungkin dibilang bukan keunggulan, tapi mungkin kekhasan dari sekolah kami itu seperti itu gitu. Itu yang membuat saya senang. Sekolahnya kecil sih, sekolahnya nggak besar, kecil. Usia berapa aja tuh? Di kita itu kalau yang untuk program yang generalnya itu kita ada yang toddler, jadi umur 1,5 tahun mulai. Kemudian playgroup, TK dan SD, baru SD. Insya Allah sih tahun depan kita baru mulai SMP, karena memang ada kebutuhan dari orang tua kepingin anak-anaknya meneruskan di SMP yang sama, maksudnya sama lingkungannya gitu loh, maksudnya sama gurunya seperti itu, environmentnya seperti itu, orang tuanya seperti itu, saling menopang. Kita banyak belajar di luar. Belajar di luar itu maksudnya bukan di luar sekolah, di luar sekolah juga iya, di halaman, di apa. Tapi gitu misalnya, kita mau belajarnya di restoran, di supermarket, di rumah sakit, kadang-kadang juga misalnya sambil jalan-jalan misalnya di Ancol, di apa, tapi itu dalam program yang belajar. Bahkan ke kantor pos gitu, walaupun sekarang kantor posnya jarang kepake ya. Udah banyak online soalnya gitu ya. Ya, kadang juga misalnya ke pemadam kebakaran, kita datangnya ke pemadam kebakarannya, ke tempat-tempat, pokoknya tempat belajar kita itu bukan hanya kelas, tapi semua yang ada di lingkungan kita itu semua menjadi tempat belajar, sumber belajar juga. Misalnya gini, air deh, ini lagi bicara sains mengenai air gitu ya. Terus kita bilang sumber-sumber air. Jadi anak-anak itu diajak nanti ke tetangga-tetangga. Coba lihat deh, di tetangga ini sumber airnya dari mana gitu. Ternyata anak-anak bilang, ada yang dari sumur loh. Karena masih di lingkungan saya ada yang pakai sumur bor gitu. Sumur apa tuh yang tradisional, yang dalam. Ada yang pakai pompa loh gitu. Ada yang pakai itu ternyata pam gitu. Jadi mereka belajar dari situ gitu. Ternyata air itu kita peroleh sampai ke rumah kita itu dengan berbagai macam cara. Terus gimana sifat air seperti apa juga tuh kita juga belajarnya tidak harus di kelas. Jadi coba deh kalau misalnya di sekolah ada kantin gitu ya, coba deh kamu kalau air ini dimasukin ke botol bentuknya kayak apa, dimasukin ke ini kayak apanya, itu sambil nyantai. Dan itu rumah pun menjadi tempat belajar. Karena kita punya program terutama yang di TK itu visiting friend homes gitu kan. Jadi ada mereka datang ke rumah temannya. Nah pada saat itu mereka juga selain belajar apa yang sedang dijadikan program, mereka juga belajar mengenai kayak apa ya, tata krama bertamu. Nah itu ya belajarnya langsung. Jadi memang di sekolah kami itu diajarkannya seperti itu, nggak harus di kelas, nggak harus.
Mau Tapi balik itu- deh. Kenapa? Mau balik jadi TK. Ayo. Gimana? Seru banget. Nah, mulai silus belajar itu biasa di kami itu kelas 4, 5, 6 karena kan mereka mau ada yang mau ikut ujian, UN. ya UN ya gitu. Tapi sebelum itu banyaknya sifatnya yang bermain itu. Asik. Seberapa sering itu Bu belajar di luar gitu? Ah, sering sesuai dengan programnya. Dalam seminggu berapa? Seminggu bisa bahkan mungkin tergantung gurunya ya. Iya. Bisa aja tiap hari. Oh. Kalau di luar, maksudnya masih di lingkungan sekolah tapi di luar ya. Kalau misalnya ke situ tuh biasanya sih mungkin sebulan sekali. Kalau yang langsung kayak tadi ke supermarket lah, ke rumah sakit, nah itu karena harus kerjasama dengan orang tuanya kan. Jadi kita harus bilang, oh orang tuanya siapa apa enggak nih gitu. Jadi kolaborasi dengan orang tua kalau misalnya kegiatan kita di luar sekolah itu tadi ya. Sampai ke situ. Ya, bisa bilang lebih banyak daripada belajar di kelas dong? Atau sama? Kak, gini, kalau misalnya kegiatan yang belajar yang kurikulumnya itu, Iya. gitu ya, itu kan yang saya bilang di luar kelas bisa, tapi masih di lingkungan sekolah, gitu ya. Tapi kalau yang tadi visit ke lokasi yang itu biasanya paling sebulan sekali, Oh, gitu. oke. Jadi saya nggak bisa ngelihat banyakan di mana, gitu, karena semuanya menjadi kelas mereka, gitu ya, menjadi tempat belajar, Iya. gitu loh. Oh, Nah, oke. Dan di ruang kelas pun itu nggak statis. Jadi guru-gurunya juga membuat kelas susunan kursinya itu tiap hari nggak sama. Kadang ke depan klasikal, kadang Yusuf, kadang melingkar, kadang anak-anak belajar di bawah gitu. Jadi nggak harus duduk yang rapi, duduk yang enggak gitu. Seru ya. Ayo Bang. Apa? Ayo kita. Ketuaan. Udah ketuaan. Seru banget. Seru. Pengen sih. Ibu tadi bilang belajar psikolog juga kan? Psikologi. Itu sejak kapan Bu? Saya tuh 2005 ya, 2005 2005 baru mulai belajar psikologi karena itu tadi, karena kan kita memulai tadi sekolah itu dibukanya dengan tingkat playgroup ya, playgroup itu 2002 gitu kan. Nah selama 3 tahun itu kan saya harus banyak banyak menimba ilmu dari teman-teman gitu, dengan mendengar, dengan membaca dan segala macam gitu kan. Nah, ketika banyak pertanyaan itu kan saya belajarnya hanya dari pengalaman pribadi, dari apa yang baca dan apa yang saya dengar kan gitu kan. Nah, kemudian saya merasa itu tadi kok kayaknya nggak pas ya kalau saya tuh ngasih pendapat kepada orang tua atau konsultasi orang tua ke saya sebagai owner sekolahan waktu itu kan. Kok berdasarkan apa yang pengalaman pribadi saya, apa yang saya baca sendiri, apa yang saya dengar, sementara saya tidak punya kompetensi yang benar gitu ya terhadap ilmu ini. Makanya saya bilang, aduh saya kayaknya harus belajar nih biar saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan kan, ada ilmunya, ada dasarnya gitu. Jangan asal ngomong kata orang atau yang apa saya baca gitu. Nah itu kemudian saya memutuskan tahun 2005 itu ambil psikologi. Kalau boleh tahu psikologinya apa tuh Bu? Psikologi perkembangan. Karena kan pertanyaan dari orang tua itu banyaknya terkait dengan perkembangan anak. Seperti yang mungkin pernah saya sampaikan, ada 2 pilihan pada saat itu karena saya sama teman-teman dirikan sekolahan kan, mau ambil psikologi pendidikan kah atau psikologi perkembangan. Kalau psikologi pendidikan kan lebih banyak keterkaitannya nanti dengan manajemen kelas, bagaimana anak di kelas mengatur dan segala macam. Kemudian juga dampak dari suasana atau manajemen sekolah dan kelas seperti ini terhadap perkembangan anak kan gitu ya. Dengan bagaimana dengan keinginan belajar siswa dan segala macam gitu. Tapi yang di saya ini karena kita mulainya dari playgroup ya TK gitu kan sebetulnya nggak ada kurikulum lah gitu. Masa TK masih pakai kurikulum. Lebih banyak ke masalah perkembangan kan. Nah akhirnya setelah saya diskusi macam-macam terus saya pertimbangkan, saya udah dah ambilnya perkembangan gitu, psikologi perkembangan karena itu mempelajari mulai dari konsepsi anak sampai meninggal manusia itu. Jadi mempelajari manusia dari mulai dikonsepsi sampai manusia meninggal gitu. Ada Jadi, berapa aja itu tahap perkembangannya? tahap perkembangan kan banyak teori ya. Nah salah satu teorinya adalah yang mulai dari konsepsi. Jadi ketika misalnya seorang perempuan, ibu ya, seorang wanita yang sudah dinyatakan dia udah punya
janin gitu ya, hamil ya. Nah mulai dari situ manusia sudah diteliti itu, mulai dia campur dari zigot dan segala macam perilaku. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa perilaku kita manusia itu ditentukan kita pada saat perilaku kita di dalam kandungan, ya diperlakukan sebagai dari apa situ di ya. dalam kandungan gitu kan. Banyaklah teori-teori itu gitu. Kalau teori di dalam psikologi itu kan bagaimana kita mau ngambil teori yang mana yang pas buat kita, tapi teori itu diakuin gitu kan. Jadi mulai dari situ, bagaimana misalnya kalau kita kepingin anak kita berperilakunya seperti apa, maka pada saat kita dalam kandungan, kita juga harus memperlakukan anak kita di dalam kandungan seperti apa, gitu. Misalnya gini, dan ternyata benar ketika saya bilang, saya baru ikut psikologi ya, bahwa seorang ibu tuh pada saat hamil nggak boleh stres loh, nanti terpengaruh sama anaknya di dalam kandungan. Dan benar, yang saya bilang, anak kedua saya itu, pada saat saya hamil anak kedua, saya dalam kondisi yang agak lumayan stres. Nah, akibatnya ada anak saya itu punya yang tadi introvert gitu loh, ya kan, yang kayaknya dia juga mungkin memahami, merekam stres saya pada saat saya kandung gitu kan. Jadi memang itu lebih gampang stres, anak saya nomor 2 itu lebih gampang emosional. Nah itu, saya bilang, oh iya ada teorinya juga ya gitu. Jadi mulai dikonsepsi dalam kandungan. Maka kalau kita yang saya bilang tadi, yang Tante bilang, kalau saya tahu saya bisa mundur, saya belajar dulu supaya anak-anak saya menjadi anak-anak yang happy, anak-anak juga saya juga menjadi orang tua yang enggak bisanya marah-marah doang gitu ya, happy gitu. Nah itu, nah terus nanti setelah dia lahir itu juga, jadi mulai di psikologi itu mulai konsepsi lahir, perilaku lahir itu bayi pada saat apa sampai nanti usia anak-anak itu usianya ada early child gitu kan. Nah biasanya ada lahir, terus ada usia 3 tahun, usia 5 tahun, usia anak-anak, kemudian sampai usia 12 gitu, kemudian usia remaja 12 sampai ke 18, nah 18 sampai misalnya 25 dewasa muda, nanti 25 sampai 40 dewasa madya, terus sampai tua, sampai kemudian meninggal gitu. Itu perilaku manusia itu yang dipelajari di dalam psikologi perkembangan, bagaimana di tahap-tahap itu. Anak-anak tuh perilakunya kayak apa sih? Kemampuannya kayak apa sih gitu, kemampuan lahiriahnya misalnya, fisikalnya kayak apa. Misalnya anak baru lahir atau anak-anak lah umur early 2 sampai 3 tahun, harusnya dia bisa apa gitu kan. Harus sudah bisa jalan dong, harus sudah bisa bicara dong. Nah, itu yang dipelajari. Kalau misalnya anak pada usia segini nih perkembangannya, kemampuannya adalah begini, meniru, ini pada usia gini. Kalau udah anak-anak udah bisa merekam dan memahami instruksi, bisa disuruh-suruh, misalnya pada usia berapa tuh, nah itu terus gitu berkembang. Jadi ada perkembangan fisiknya tadi bertumbuh menjadi besar, badannya menjadi besar, berambut dan segala macam gitu. Terus secara kejiwaannya juga dia akan diteliti, itu perilaku juga. Ini anak umur segini udah bisa ini belum sih? Udah tahu nggak sih perasaan? Tahu nggak sih berpikir, bisa nggak sih? Bikin keputusan bisa nggak sih? Nah itu juga dipelajarin tuh gitu. Dan juga manusia dengan lingkungannya yang disebut dengan misalnya social psychology-nya atau apa gitu ya, psikopsikologinya gitu. Jadi dia gimana dia pribadi berhubungan dengan manusia lainnya di luar lingkungan dirinya. Nah itu dipelajarin juga. Jadi emang luas banget psikologi perkembangan dan asik. Asik. Kalau saya buat terapi diri saya sendiri juga. Seru ya. Seru. Kalau faktor yang mempengaruhi perkembangan itu berarti beda-beda ya setiap usia? Beda. Ini kan teorinya juga macam-macam ya. Teorinya juga macam-macam gitu. Yang kembali lagi semua teori yang ada itu bisa related dengan kehidupan kita gitu ya. Dan mungkin aja teori yang satu tidak related juga karena mungkin kita suasananya atau kondisinya nggak seperti itu gitu. Karena beberapa macam teori. Ada yang misalnya bilang teori lingkungan bahwa seorang manusia, perilaku manusia itu dipengaruhi lingkungannya, di mana dia dibesarkan misalnya kayak gitu. Itu ada juga yang misalnya teorinya adalah yang enggak, manusia itu memang diciptakannya udah dari dulu, dari sebelum lahir itu memang sudah dibentuk perilakunya itu di dalam gitu sama Tuhan misalnya gitu ya. Seperti ada juga teori seperti itu. Jadi memang banyak sekali teorinya dan itu tidak harus saya kayaknya harus pakai teori ini deh, enggak, tergantung pada di mana kondisi kita saat itu kita berada dan saat ini kita berada gitu. Banyak sekali pengaruhnya. Iya, banyak banget. Waduh.
Manusia kompleks ya. Iya. Iya. Tadi yang bilang dari apa, kalau yang dari apa zigot itu kalau ibu hamil kalau stres bisa kebawa. Aku tiba-tiba mikir, aku kan suka overthinking ya. Jangan-jangan dulu mama aku suka overthinking, makanya aku jadi kebawa jadi suka overthinking. Coba aja dicek. Mungkin ya. Mungkin ya, karena namanya juga teori ya. Iya. Bisa aja gitu. Kalau Iya. metodenya itu gimana aja Bu di psikologi perkembangan? Metode seperti apa nih maksudnya? Metode klinis mungkin? Oh, gini. Jadi kan kalau di psikologi perkembangan itu gitu kan ada memang terutama di psikologi, di ilmu psikologi gitu kan memang ada dua nih gitu ya, secara besar garis besarnya dua. Ada yang klinis, ada yang non klinis. Nah, kalau saya sendiri saya nggak ambil yang klinis. Nah, kalau misalnya yang klinis itu yang dia bisa menggunakan alat-alat, dia bisa praktek sebagai yang disebut dengan psikolog, ya kan? Dia bisa mengukur perilaku kita dengan alat-alat yang memang sudah divalidasi, gitu ya. Kalau ada psikolog-psikolog terkenal, gitu ya, misalnya kayak Ibu Ratih Ibrahim, nah itu kan psikolog tuh, karena beliau bisa menggunakan alat ukur, gitu kan? Praktek, ada lisensinya, gitu. Dan itu juga ketika kuliah mengambilnya memang jurusannya adalah psikologi klinis, gitu kan, emang mau dari awalnya mau praktek sebagai psikolog gitu ya. Nah, yang lainnya adalah memang dia belajar psikologi tapi tidak fokusnya ke menjadi psikologi klinis, tidak menjadi psikolog gitu ya. Bisa jadi dia saya hanya menjadi dosen tapi nggak klinis gitu, jadi akademisi kan bisa di psikologi, kemudian nanti ada Master of Science gitu ya, tapi psikologi bidangnya, kemudian nanti dia ambil doktoralnya juga psikologi, tapi dia nggak praktek, nggak klinis gitu ya, dia hanya sebagai dosen. Nah, juga sebagai orang-orang umum seperti saya gitu ya, saya nggak ambil psikologi klinis, tetapi saya ambil magisternya. Magister psikologi gitu. Jadi bedanya adalah itu tadi, saya tidak punya kapasitas untuk menjadi psikolog gitu. Karena ilmunya kan cuma sedikit. Sebenarnya kalau misalnya psikologi klinis kan ilmunya memang harus mendalam gitu ya. Kalau saya kan memang spesifik, cuma ambil psikologi perkembangan aja nih gitu, dan memang nggak punya lisensi untuk menjadi psikolog klinis tadi. Tetapi secara teori kita tahu gitu ya. Kemudian bagaimana kita juga diajarin pada saat kuliah gitu, bagaimana misalnya ngetahui nih anak nih kayaknya atau seseorang ini kayaknya lagi stres atau sedang ada masalah dengan mental health-nya gitu ya. Kita diajarin. Kita juga diajarin bagaimana menggunakan alat ukur pada saat misalnya saya ngambil magister psikologi itu ya. Tetapi kita nggak boleh praktek gitu loh. Kita tahu tapi nggak boleh praktek. Jadi biasanya kalau orang-orang yang seperti saya ngambil magister psikologi, kalau dia memang mau jadi akademisi atau menjadi misalnya praktisi yang non klinis gitu ya, misalnya kayak saya misalnya jadi trainer atau menjadi tadi misalnya bergerak di bidang pendidikan dan perkembangan psikologi anak yang non klinis, itu boleh, bisa. Dan biasanya kita juga sudah diajarkan itu tadi tanda-tanda gitu kan, oh nih anak stres, kita tahu alat ukurnya, tapi kita tidak boleh memberikan diagnosa karena nggak punya kompetensi, nggak boleh memberikan pendapat sebagai psikolog gitu. Tapi kalau kita tahu gejalanya gini gitu ya, kalau cuman misalnya ngobrol-ngobrol, Bu kayaknya aku ngerasanya gini-gini, kita tahu, oh iya mungkin kamu begini, kita pada tahapan kamu kayaknya jalannya seperti ini, tapi supaya memastikan apakah Anda punya masalah psikologi atau mental health-nya terganggu, mendingan kamu ketemu sama psikolog ini misalnya gitu. Tapi kita udah tahu kayak P3 kan ya, pertolongan pertamanya tuh bisa ke kita lah gitu. Setelah itu tinggal memilih dia mau pakai psikolog atau enggak gitu kan. Itu nanti keputusan dari yang bersangkutan gitu. Itu Ra. Apa udah apa aja nih. Gitu. Ibu juga trainer parenting. Iya. Itu tuh ngapain aja sih Bu kalau jadi trainer parenting? Ya, kalau namanya parenting ya. Parenting kan bagaimana kita menjadi orang tua gitu, parents gitu ya. Jadi lebih kepada targetnya adalah orang tua. Ya. Orang tua yang di training. Kamu jadi orang tua nih yang benar, yang paham anak-anak gitu ya. Nah, itu kita punya, kebetulan saya waktu itu bergabung dengan Ibu Eli Risman
psikolog senior gitu ya, dan beliau memang fokusnya di parenting. Saya bergabung di yayasannya dulu namanya Kita dan Buah Hati. Nah di situ saya banyak belajar dari Bu Eli Risman, kemudian mau dipercayakanlah saya menjadi salah satu trainernya oleh Bu Eli Risman. Setelah beberapa tahap, nggak begitu aja jadi trainer. Kita harus mengikuti beberapa tahap dulu ya, materi, kemudian trainingnya dulu dari Bu Eli Risman, dari tim-tim Bu Eli Risman. Nah ketika dinyatakan udah pantas nih jadi trainer, barulah kita diturunkan. Jadi udah istilahnya udah punya bekal yang cukup menjadi trainer gitu ya, baru udah divalidasi lah sama Bu Eli Risman ya gitu ya, baru kita turun menjadi trainer. Dan memang kita membantu memberikan materi-materi untuk orang tua yang memang punya masalah dengan hubungan dia dengan anak gitu ya, masalah pengasuhan dan segala macam, masalah komunikasi. Dan ternyata selama saya menjadi trainer memang yang paling besar adalah masalah komunikasi tadi antara kita sebagai orang tua dengan anak kita. Yang kalau selalu kita biasanya awam bilang kalau komunikasi itu kan ngomong gitu ya, ngomong gitu. Kita merasa udah bener nih ngomongnya sama anak. Padahal ketika kita ngomong belum tentu communicate gitu kan, belum tentu ada komunikasi, cuma satu arah. Sementara kalau komunikasi kan harus dua arah ya. Kita paham anak kita paham kita, baru itu namanya komunikasi. Tapi yang selama ini sering dilakukan orang tua adalah kita ngomong terus satu arah, anak nggak paham, kita juga nggak paham. Jadi itu sebenarnya bukan komunikasi. Nah itulah yang kita ajarkan sebenarnya, dasar dari parenting yang diajarkan oleh Ibu Eli Risman dan tim itu adalah bagaimana memperbaiki komunikasi orang tua terhadap anak. Itu yang paling dasar. Nah setelah kita mengetahui paham komunikasi sebagai orang tua, maka kita akan tahu gimana anak kita, kondisi anak kita. Jadi gimana kepercayaan diri anak kita, bagaimana misalnya konsep diri anak kita, mengetahui diri dari anak kita itu setelah kita paham komunikasi yang kita jalankan. Kalau komunikasi nggak jalan, gimana kita tahu anak kita kayak apa? Apakah anak kita introvert, apa anak kita orangnya yang extrovert, atau anak yang punya pemikiran out of the box, atau misalnya anaknya udahlah cuek-cuek aja, kan tanpa komunikasi kita nggak tahu. Jadi nggak kenal ya. Anak kita tuh kayak apa kita nggak tahu gitu. Jangankan anak kita juga kadang-kadang mungkin nggak tahu diri kita sendiri kan gitu. Kalau saya merasakan ada masa-masa yang saya merasa tidak dianggap, saya merasa nggak dihargain, ya mendingan gue mati deh, mendingan gue bunuh diri aja deh, itu pasti ada.